warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan dilanjutkan anak-anak untuk membaca doa di rumah ya. Nah, di sini agar lebih semangat lagi belajarnya, Ibu ada satu tepukan. Nah, Ibu mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kalian bisa praktekin di rumah sebelum belajar biar semangat lagi belajarnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan di tema 3, subtema 4 di pembelajaran ke-6, yaitu tugasku di kehidupan sosial. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kenapa sih Bu dikatakan makhluk sosial? Karena kita hidup saling membutuhkan satu sama lain, dalam arti tidak bisa hidup secara sendiri-sendiri. Nah, ada banyak sekali contoh tugas kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang pertama? Yaitu peduli terhadap sesama. Yang kedua, tolong menolong. Yang keempat, saling menghormati baik dengan yang lebih tua maupun yang lebih muda. Kemudian, sopan santun ke semua orang. Dan masih banyak lagi contoh dari tugas kehidupan sosial. Nah, jika ditanya, Bu, perlu nggak sih untuk menjalankan tugas kehidupan sosial? Tentu nak, kita perlu menjalankan tugas di kehidupan sosial karena kita membutuhkan teman untuk melanjutkan di kehidupan kita. Jadi, sebaiknya kita selaku makhluk sosial sebaiknya untuk melaksanakan tugas di kehidupan sosial itu dengan baik. Nah, di sini ada teks yang menerangkan salah satu dari tugas kehidupan sosial, yaitu menyantuni anak yatim. Sini terdapat di halaman 147 di buku tema. Anak-anak bisa membuka buku temanya ya sambil melihat video yang Ibu terangkan. Di sini Ibu akan membacakan teks yang ada di halaman 147, yaitu menyantuni anak yatim. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walaupun jarang bertemu. Jadi, Siti dan keluarganya itu berkunjung ke rumah Ani. Nah, di sini ada kata Ani adalah seorang anak yatim. Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai bapak atau bapaknya sudah meninggal. Jadi dikatakan anak yatim. Kalau anak piatu yaitu anak yang sudah tidak memiliki ibu. Kalau yatim piatu itu anak yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Jadi sudah paham ya apa anak yatim, anak piatu, dan yatim piatu. Nah, di sini Ani adalah teman Siti, usia mereka sebaya. Nah, kata sebaya adalah umur Ani dan umur Siti itu sama atau tidak terpaut, cukup jauh jaraknya. Nah, di sini lanjutkan di halaman 148. Ayo berlatih. Di sini ada 4 kata. Yang pertama yaitu anak yatim, berkunjung, pandai, dan menyantuni. Nah, di sini terdapat perintah, buatlah kalimat dari kata berikut. Jadi, untuk kita membuat kalimat dari 4 kata yang Ibu sebutkan tadi, anak yatim, berkunjung, pandai, dan menyantuni. Nah, di sini Ibu akan contohkan satu persatu ya. Yang pertama kata anak yatim. Sarah merupakan anak yatim karena Sarah tidak mempunyai ayah lagi atau ayahnya sudah meninggal. Kata yang kedua yaitu berkunjung. Ibu akan buatkan kata dari berkunjung, yaitu aku berkunjung ke rumah kakek. Kata selanjutnya yaitu pandai. Ibu akan buat kalimat dari kata pandai, yaitu itu adalah anak yang pandai menggambar. Dan yang terakhir kata menyantuni.
Keluarga Caca setiap tahun menyantuni anak yatim di panti asuhan. Nah, di sini ibu ingin kalian di rumah untuk membuat kalimat dari 4 kata yang sudah ibu sebutkan dan berikan contohnya tadi ya di rumah. Kerjakan dengan baik, dan di akhir video ibu akan memberitahukan bahwa untuk tugasnya akan dikumpulkan kemana. Nah, dilanjutkan lagi ya. Setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapat uang 5.000. Nah, di sini kakek itu sama nenek senang kalau Siti sama Ali itu berkunjung ke rumahnya. Kemudian Siti diberikan uang 5.000 dan Ali juga diberikan uang 5.000. Jadi masing-masing mendapatkan 5.000. Kemudian di sini di halaman 150 ada ayo berlatih. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Di sini ada 3 soal ya, anak-anak. Di sini ibu akan menjelaskan soal yang pertama. Ibu sebutkan contoh soalnya ya. Siti mendapatkan uang dari nenek sebesar 5.000. Siti membeli pensil seharga 2.000. Jadi kan tadi Siti diberikan uang 5.000. Kemudian ia membeli pensil seharga 2.000. Nah, 5.000 dikurang 2.000 berapa? Nah, benar. Hasilnya yaitu 3.000. Jadi uang yang setara dengan uang 3.000 ada 3. Yang pertama 2.000 dan 1.000 kertas. Yang kedua uang kertas 1.000 sebanyak 3 lembar. Yang ketiga uang koin uang 1.000-an. Di sini ada 2 soal tersisa ya anak-anak. Kalian bisa kerjakan soal 2 dan 3 itu di rumah dan digabungkan dengan tugas yang sebelumnya ibu suruh kerjakan. Jika kurang paham, anak-anak bisa tanyakan langsung ke ibu atau menonton video ini sampai dengan selesai. Dan dilanjutkan lagi ya. Setelah Siti dan Ali tadi kan di rumah kakek. Kakek ini adalah orang yang sangat hebat. Dahulunya kakek ini pandai membuat prakarya. Dari kakek, Siti belajar membuat tempat pensil dari barang bekas. Nah, ini terdapat kata prakarya. Prakarya itu bisa juga disebut dengan pekerjaan tangan atau karya sendiri. Nah, di sini Siti belajar dari kakek, belajar untuk membuat tempat pensil dari barang bekas. Perlu kita ketahui, barang bekas itu bisa kita daur ulang kembali dan dapat dijadikan menjadi pot, tempat pensil, ataupun pajangan-pajangan yang mempunyai nilai jual tersendiri. Nah, di sini ibu akan menampilkan sebuah video bagaimana sih cara membuat tempat pensil dari barang bekas, yaitu dari botol, spidol, dan kertas-kertas. Nah, kalian bisa lihat video yang ibu akan tampilkan, kalian pahami dan catat alat-alatnya. Kemudian kalian bisa membuat tempat pensil di rumah. Praktekkan secara langsung bagaimana sih cara membuat tempat pensil dari barang bekas. Nah, untuk hasilnya bisa dikumpulkan bersamaan dengan 2 tugas yang ibu berikan sebelumnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu dapat dilihat dari video ya. Nah, di sini langkah yang pertama kita potong botol menjadi 2 bagian dengan bawah yang lebih panjang. Potong dengan hati-hati dan rapikan ya anak-anak. Nah, jika sudah rapi, kita ukur kertas HPS sesuai dengan botol yang sudah kita potong tadi. Jika sudah terpotong, kita tempelkan lem HPS ke botol dengan rapi ya. Nah, jika kertas HPS-nya tersisa bisa kita potong dan rapikan dengan lem lagi. Nah, sudah selesai. Nah, di sini ibu akan membuat telinga kelinci. Kalian bisa membuat telinga atau
gambar apa saja sesuai dengan kreasi kalian masing-masing. Nah, di sini Ibu menggambar, kemudian mewarnainya dengan warna merah agar terlihat lebih menarik lagi. Jika kalian punya kertas origami, bisa juga ditempelkan dengan kertas origami ya anak-anak. Nah, jika sudah selesai diwarnai, di sini lalu ditempelkan ke dalam botol yang sudah kita siapkan tadi. Pastikan kalian tempel dengan rapi ya. Nah, setelah selesai, tak lupa pula kita buatkan matanya. Kemudian kita buat mulutnya serta kumisnya agar terlihat lebih cantik lagi. Nah, agar tidak terlihat polos, di sini Ibu menambahkan hiasan berbentuk gelombang-gelombang. Nah, jika sudah dipotong, kita lem lagi di bagian bawah botol. Apabila kertasnya terlebih, kita bisa potong. Nah, di sini kotak pensil sudah bisa digunakan. Kalian kerjakan di rumah dengan baik. Nah, pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan apa yang Ibu pelajari dapat dipelajari lagi di rumah ya. Serta tugas yang Ibu berikan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang Ibu tentukan. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada satu speaking lagi. Kita mulai ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Nah, kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.